Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sosok Xiaoyan ini tidak asing, jubah hitam longgar tidak menentu, dan sepertinya tidak ada tubuh. Topeng di wajah berjubah hitam itulah yang mengejutkan Xiaoyan, dan topeng itu pertama kali berubah menjadi pusaran air. Segera, di pusaran air ini, itu berubah menjadi 9 mata dan 9 pupil, gumam Xiaoyan, bukankah ini topeng di tangannya? Topengnya persis sama, tetapi pemusnahan dunia yang luas dan klan Genshin Impact semuanya disebabkan oleh Jiu Gen melihat topeng yang dikenalnya di depannya, sangat mungkin. Saat ini, dia seperti juru mudi, dan suaranya memiliki rasa yang menyenangkan, seolah-olah ada kehidupan yang masuk akal atau tidak masuk akal di matanya. Dan yang luar biasa adalah sekarang dia telah menjadi pemegang topeng dan telah menjadi 9 jam tangan, jadi siapa 9 jam tangan yang menghancurkan dunia luas dan klan Genshin Impact saat itu. Tampaknya setelah memakai topeng ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Xiaoyan, setelah mengetahui keberadaan Chang Mianxi, semua yang mereka lakukan sangat gila. Dalam pertemuan wajah panjang, mereka menyebutkan bahwa jika mereka ingin bermain besar, mereka akan bermain besar dan membuat dunia menjadi negatif. Kedengarannya sangat gila sehingga sepertinya tidak mungkin untuk melakukannya. Tapi sekarang saya bisa melihat ingatan tentang bekas luka tulang yang terbakar. Ternyata klan pemusnahan panjang benar-benar bisa melakukannya, dan kemampuan untuk menghancurkan dunia dan ras sekali lagi memberi Xiao Yan pemahaman baru. Dan sekarang dia telah mendapatkan topeng 9 jam tangan, dia telah menjadi 9. Jika itu adalah permainan catur yang tidak dimainkan di 9 besar, maka Xiao Yan sudah terjebak dalam permainan catur dan tidak berdaya untuk melawan, tetapi hanya dengan masuk jauh ke dalam permainan catur dia dapat melihat strateginya. Dengan peningkatan kekuatan anti-inflamasi, penghancur sawit ini lebih mirip dengan apa yang terjadi dalam kebenaran dunia, dan tampaknya itu bukan kebetulan, tetapi ada intervensi di dalamnya. Adapun apa yang sebenarnya mereka katakan, apakah mereka menjaga keseimbangan dunia? Jika kemunculan klan Genshin Impact diciptakan oleh pemikiran jangka panjang, lalu apa gunanya membuat klan Genshin Impact? Mengapa Genshin Impact dibuat? Dan apa yang Anda lihat selanjutnya hampir hancur. Zuo Guheng terpukul keras, jatuh ke dalam perjalanan melarikan diri, dan bergerak di banyak dunia, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak melarikan diri dari pengejarannya, dan klan yang meninggal di dunia sensi semuanya telah mengalami pengejaran yang mengerikan, tetapi juga butuh waktu lama bagi klan Genshin Impact untuk akhirnya dan sepenuhnya menghancurkan klan Genshin Impact, dan jatuhnya klan Genshin Impact bukanlah kebetulan. Dengan cara ini, semuanya harus diatur, setidaknya pikiran Xiao Yan diatur oleh kelompok kepala pemusnah ini, dan ingatan Zuo Guheng telah berakhir di sini, masih banyak rahasia tentang klan Yuan Shen, dan Xiao Yan perlu secara bertahap menemukan kesempatan untuk menjelajahi ledakan meridian darahnya di tubuh anti-inflamasi, dan ki serta darahnya telah meroket. Pada saat ini, klon Yuan Shen pulih ke alam leluhur, dan kekuatan Yuan Shen ki dan darah masih meningkat, Xiao Yan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos, dan samar-samar merasa ada yang salah dengan arahnya, jadi klon Yuan Shen tidak bisa menerobos. Untungnya, dalam skema anti-inflamasi, bintang kembar memancarkan 2 plot. Satu untuk simbiosis. Xiao Yan, yang merupakan bintang keberuntungan, menggunakan kekuatan bintang kutub saat ini. Dia datang ke tempat yang kacau itu lagi, di mana berdiri 3 sosok yang menjulang tinggi, salah satunya sudah diberkahi dengan kekuatan tulang raksasa anti-inflamasi. Dapatkah para senior menyelesaikan keraguan generasi muda? Bagaimana menerobos ke alam kuno? Metode kultivasi klan Dewa Genshin terlalu istimewa, teknik pemecahan tubuh yang luar biasa ini, yang misterinya hanya diketahui oleh klan Genshin Impact itu sendiri. Oleh karena itu, jika Xiao Yan dapat bertanya tentang dewa aslinya, leluhur secara alami akan dapat menemukan jawabannya. Semakin Anda harus menerobos kekuatan kuno, ki dan darah ini saja tidak cukup. Anda perlu memahami bakat Anda dan mengembangkan bakat Anda untuk menciptakan tarian warisan Anda sendiri. Suara agung dari Yuan Shen kuno raksasa tiba-tiba keluar untuk mengurangi peradangan, dan tiba-tiba warna kontemplasi terungkap, dan tubuh Yuan Shen dikumpulkan sebagai bakat saya. Hari ini, semua tarian warisan yang saya miliki diwarisi dari Genshin lainnya.
Leluhur berarti bahwa saya perlu membuat tarian warisan saya sendiri. Xiao Yan bergumam, dengan tatapan berpikir yang kuat di matanya. Alasan mengapa klan Yuanshen lebih kuat dari generasi ke generasi adalah karena setiap pembangkit tenaga listrik Yuanshen kuno dan modern telah mewujudkan tarian warisan yang unik, untuk mewariskannya. Jika Anda bisa sadar, itu berarti Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi orang yang kuat di cermin kuno. Jika Anda tidak dapat menyadarinya, Anda masih perlu mengendapkan bahwa setelah suara itu jatuh, dewa primordial kuno raksasa akan menghilang. Kesadaran anti-inflamasi juga mundur dari bintang kutub, jadi memang begitu, perlu untuk menembus cermin kuno, dan membawa bakat-bakatnya sendiri ke tingkat berikutnya dalam bakat dewa primordial super raksasa. Xiao Yan bergumam sendirian, dan di mana kata-kata itu jatuh ke tengah alis klon Yuan Shen, 9 segel hati berkedip liar, berubah menjadi 10.000 zang dalam sekejap, 100.000 zang dan 1 juta zang, menutupi langit dan matahari dalam kehampaan, sangat besar. Tubuh dewa primordial super raksasa didasarkan pada yang besar, dan semakin besar tubuhnya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Di bawah bakat ini, apakah saya ingin pergi ke warisan benda Ming untuk membuat tubuh fisik ini lebih besar? Tubuh dewa primordial super raksasa diam, meskipun memiliki tubuh yang menutupi langit dan matahari, dan sebesar bintang-bintang. Namun, tubuh sebesar itu pasti akan kehilangan fleksibilitasnya apapun yang terjadi, dan ini adalah kelemahan yang paling kritis. Masalah yang dipikirkan Xiao Yan ini selalu menjadi apa yang ingin dia pecahkan. Jika Anda dapat mengecilkan tubuh fisik Anda menjadi 10.000 zang, atau bahkan 100 zang, dan Anda juga dapat memiliki kekuatan fisik dari tubuh dewa primordial raksasa super zang juta, itu akan sangat meningkatkan fleksibilitas Anda. Hanya saja bagaimana kekuatan Qi dan kompres darah ini bisa Xiao Yan memejamkan mata dan merasakan darah mengalir di tubuhnya ketika dia menemukan tubuh dewa primordial super raksasa. Xiao Yan merasakan kekuatan yang lebih dalam yang terkandung dalam Qi dan darah di tubuhnya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa melakukan hal yang mustahil ini dengan menembus kekuatan cermin kuno. Yang disebut persepsi adalah berpikir dalam hati Anda, melakukan sesuatu, berani berpikir dan berani melakukan, dan mengubah apa yang Anda pahami menjadi kenyataan, tetapi pada kenyataannya, Xiao Yan mencoba menekan bentuk tubuh sementara Qi dan darah tetap sama. Dengan cara ini, meridian dan tubuh pasti akan menjadi sasaran kekuatan penindasan yang lebih besar. Mungkin situasi ini tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi jika bisa diubah menjadi bentuk tubuh yang normal. Ketika menghadapi beberapa pertempuran dan perlu lebih fleksibel, itu bisa menjadi tubuh dewa primordial super raksasa yang telah menjadi jutaan kaki, dan ia benar-benar mulai mengecilkan kulitnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah kemauan anti-inflamasi yang kuat, dan cahaya keemasan dapat mengalir dengan jelas, seolah-olah darah akan meledak. Umumnya, 100.000 Xiao Yan merasakan kekuatan Qi dan darah yang melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, tubuh fisik berubah menjadi 100.000 zang, tetapi memiliki kekuatan dewa primordial raksasa super jutaan zang, yang tidak bisa dilakukan Xiao Yan sebelumnya. Jika hari ini, saya dapat membuat tubuh dewa primordial berubah menjadi biasa dan memiliki kekuatan sejuta zang, maka saya pasti akan bisa menerobos alam kuno. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.